Setelah Sioyan mencapai alkimis tingkat 8, dia keluar dari alam pil untuk mengikuti ujian terakhir pertemuan pil. Di sisi lain, banyak orang telah menunggu kedatangan para peserta pertemuan pil. Beberapa saat kemudian, cakram raksasa berfluktuasi. Banyak orang keluar dari sana, dari Choying dan Chen Songqing dan yang lainnya. Dokter peri kecil Xinlan dan Tianhao cukup khawatir kenapa Sioyan belum keluar juga. Setelah kekhawatiran tersebut, Sioyan keluar. Saat semua peserta sudah keluar, Suan Kongzi berkata, "Pertama-tama selamat untuk kalian semua yang sudah bisa berdiri di sini. Kalian semua telah melewati babak eliminasi kedua. Namun kalian harus sadar bahwa babak berikutnya adalah acara terpenting dari pertemuan pil. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini." Dia mengarahkan semua alkimis yang lolos penilaian kedua untuk menuju panggung batu di langit. Semua pesaing, silakan ambil tempat. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kalian semua harus mengerahkan upaya penuh untuk memurnikan pil obat terbaik kalian. Sioyan dan yang lainnya segera bergerak ke tempat mereka masing-masing. Ukuran plafon batu tempat Sioyan mendarat tidak besar, namun itu sudah cukup. Sioyan melirik Choying dan Chen dan Songqing sebelum melihat Mugu yang berperilaku santai tidak jauh dari ketiganya. Sioyan berkata, orang ini menyembunyikan aura aslinya lagi. Dia secara alami mengetahui bahwa Mugu adalah lawan tangguh dan merupakan alkimis tingkat 8. Apalagi dia dari generasi yang sama dengan Yao Chen. Tapi Sioyan tidak akan membiarkan anggota aula jiwa menyentuh api 3000 pembakaran. Setelah semua peserta mengambil tempatnya, Suan Kongzi berkata, "Ini adalah waktunya. Semuanya tolong keluarkan kualimu dan murnikan pilmu." Setelah perkataan itu keluar, berbagai macam kuali berkualitas tinggi dikeluarkan diikuti berbagai macam jenis api. Mereka juga langsung mengeluarkan beberapa bahan obat dan memulai memurnikan pil obat. Sementara Sioyan tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya dia tenggelam dalam pikirannya. Karena dalam pertemuan pil kali ini, Sioyan perlu memfokuskan diri memurnikan pil obat penggabungan darah penumbuh tulang. Choying juga tidak langsung bertindak, tetapi setelah menenangkan dirinya, dia mengeluarkan kuali obatnya. Choying juga mengeluarkan api merah di tangannya, menyebabkan milik api alkimis di sekitarnya terganggu atas kemunculannya. Banyak orang terkejut melihat api tersebut, yang merupakan api iblis darah. Ini juga menarik perhatian Sioyan. Klan Chow itu sangat kaya. Mereka mampu menciptakan api iblis darah ini untuk Choying. Menurut pengetahuan Yao Chen yang diberikan pada Sioyan, api iblis darah tidak terbentuk dari api. Itu mirip dengan api transformasi kehidupan. Api ini dibuat dari hampir 100 darah dari magical base bertipe api. Itu sangat kuat untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemurnian pil. Songqing dan Chen juga mengeluarkan api mereka, dan keduanya dari api binatang. Tiba-tiba gelombang panas terpancar. Sioyan mengalihkan pandangannya ke arah Mugu. Dia mengeluarkan api hati laut dan berubah menjadi avatar api ular. Akibatnya, beberapa api milik alkimis yang dekat dengan Mugu langsung meledak saat mereka memurnikan pil obat. Banyak tatapan tertegun saat melihat api surgawi muncul setelah sekian lama di konferensi pertemuan pil ini. Di bawah ekspresi terkejut semua orang, Mugu tersenyum dingin dengan bangga. Namun kebanggaannya langsung hilang saat Sioyan mengeluarkan api surgawi kinclong. Itu berubah menjadi avatar naga api dan mengeluarkan raungan ke api hati laut. Api hati laut langsung ketakutan dan segera masuk ke telapak tangan Mugu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian Sioyan mengeluarkan kualinya dan memasukkan bahan-bahan obat ke dalam kuali untuk memurnikan pil obat penggabungan darah penumbuh tulang. Setelah itu Sioyan meleburkan semua bahan-bahan obat tersebut dengan api surgawi satu persatu hingga menjadi bubuk dan cairan.
Selama periode ini, para pesaing lain juga terus berjuang memurnikan pil obat mereka. 5 hari kemudian, Xiaoyan mengalami satu kegagalan dan mengulanginya lagi. Saat Xiaoyan terus memfokuskan diri dalam pemurnian sampai jenuh, setengah bulan telah berlalu. Para penonton sudah lelah menunggu dan belum makan apa-apa. Menjelang 1 hari, beberapa alkimis telah berhasil memurnikan pil obat tingkat 7 rendah hingga menengah. Dan itu juga memicu terjadinya pil petir menyambar tubuh mereka dan berakhir gugur. Song Qing juga akhirnya berhasil memurnikan pil obat Yin Yang kelas 7 tingkat tinggi. Song Qing sangat bangga atas prestasi yang dibuat olehnya. Namun kebanggaan itu langsung dipatahkan saat pilar cahaya kuning menerjang langit. Pil petir 2 warna muncul dan turun dari langit. Dan Chen berhasil memurnikan pil obat penyembuh sumsum tulang tingkat 8. Suan Konzi tersenyum dan berkata, "Gadis dari klan Dan ini memang luar biasa. Dia telah memurnikan pil obat tingkat 8 dan menarik petir 2 warna." Chou Ying juga tidak mau kalah karena dia menganggap Dan Chen sebagai saingan terbesarnya sejak awal. Chou Ying dengan usaha keras akhirnya berhasil memurnikan pil obat tingkat 8. Pilar cahaya berwarna merah muncul dan menarik pil petir 3 warna. Banyak orang memuji pencapaian yang diraihnya, bahkan berpikir akan menjadi juara. Tapi Suan Konzi tidak terburu-buru untuk melihat hasil yang belum pasti saat melihat Xiaoyan. Sekarang semua tatapan tertuju pada Xiaoyan. Suan Konzi berkata, "Itu juga seharusnya menjadi pil obat tingkat 8. Orang ini memang menahan diri, namun aku ingin tahu berapa banyak warna pil petir yang bisa dia tarik." Tiba-tiba pilar cahaya hijau menerjang langit. Awan guntur bergejolak di depan banyak tatapan. Setelah itu petir 3 warna yang pekat perlahan menampakkan diri, menyambar dari langit di hadapan banyak orang yang terkejut. Chou Ying dan Chen dan Song Qing bahkan tidak menyangka melihat fenomena ini. Mereka mengira Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatannya. Suan Yi tersenyum dan berkata, "Pil petir 3 warna. Suan Konzi, kamu telah kalah sekali lagi. Dia layak menjadi Yao Chen. Bahkan sampai sekarang aku masih belum bisa mengalahkannya," ucap Suan Konzi dengan ekspresi tak berdaya. Selain Xiaoyan, seorang patua bernama King Hao juga berhasil menarik pil petir 3 warna dan memurnikan pil obat tingkat 8. Kamu harus tahu bahwa patua ini juga seorang alkimis kelas 8. King Hua berasal dari generasi yang sama dengan Yao Chen. Dulu King Hua bersaing dengan Yao Chen untuk mendapatkan api surgawi saat itu. Namun sayangnya pada akhirnya Yao Chen lah yang mendapatkan api jiwa tulang dingin. Keinginan King Hua dalam hidupnya adalah mendapatkan semacam api surgawi. Kali ini dia sangat ingin mendapatkan 3000 api pembakaran. Sekarang hanya tinggal Mugu dan banyak tatapan mengarah padanya. Mugu mengalihkan pandangannya ke arah kelompok Suan Konzi dengan ekspresi ejekan di matanya. Mugu berkata sembari tertawa, "Suan Konzi, aku minta maaf tapi sepertinya aku akan mengambil tempat juara pertemuan pil kali ini." Mugu menjetikan jarinya setelah tertawa. Pilar cahaya yang sangat menakutkan muncul melesat ke langit sambil disertai riak energi yang kuat. Ekspresi Xiaoyan beransur-ansur berubah suram saat melihat fenomena ini. Tiba-tiba, awan bergemuruh, pil petir 4 warna muncul satu persatu mengejutkan semua orang. Kelompok Suan Konzi secara alami sangat khawatir akan fenomena ini dan berharap keajaiban datang. Menghadapi situasi kritis ini, Xiaoyan terpaksa mengambil keputusan yang berisiko tinggi dan tidak menentu. Dia menggertakkan giginya dan akan menggunakan peningkatan spiritual. Xiaoyan juga mengeluarkan api tulang dingin, lalu memurnikan pil obat berwarna merah tua di atas kuali. Pemurnian sekali lagi berjalan. Suan Konzi, Mugu, Chou Ying melihat api surgawi tulang dingin tersebut sangat terkejut dan tidak menyangka. Suan Yi berkata,
Tidak disangka bahwa Yao Chen bahkan menyerahkan api tulang dingin padanya. Sepertinya dia benar-benar memandang Xiaoyan sebagai murid sejatinya. Xiaoyan kemudian mengeluarkan 2 jenis api surgawi lainnya dan berteriak, "Guru berkati aku." Segera 3 jenis api surgawi digabungkan dan dijinakkan oleh kekuatan spiritualnya. Lalu 3 api surgawi tersebut melilit pil obat. Banyak orang tercengang melihat pemandangan ini. Tindakan Xiaoyan segera menimbulkan keributan di seluruh alun-alun. Apakah orang ini mencoba menghancurkan pil obat? Xuan Yi dan Xuan Kongzi tiba-tiba menyadari bahwa Xiaoyan menggunakan metode peningkatan spiritual yang digunakan Yao Chen untuk memenangkan kejuaraan saat itu. Semua orang yang hadir mengira Xiaoyan sudah gila. Mugu di samping mencibir bahwa Xiaoyan sok kuat, dan bahkan jika aku memberimu waktu, kamu tidak akan mampu melampaui dirimu sendiri. Saat ini ekspresi wajah Xiaoyan sangat serius dan tertekan. Dia mengeluarkan bubuk makanan jiwa pada pil obat. Nyala api yang mengelilingi langsung memurnikannya dan bersatu dengan pil obat. Setelah semuanya siap, Xiaoyan memuntahkan seteguk darah ke pil obat, lalu berteriak, "Persembahan darah kembalinya spiritual." Segera gelombang energi berfluktuasi, pilar energi menerjang langit, dan awan petir kembali bergulung di langit. Lalu 2 warna petir yang berbeda perlahan muncul. Sebelumnya, penggabungan darah penumbuh tulang sudah menjadi pil 3 warna kelas 8. Menambahkan 2 warna lagi akan mengubahnya menjadi pil 5 warna kelas 8. Melihat pemandangan pil petir 5 warna di depan mereka, para penonton yang hadir langsung terpana. Mereka tidak menyangka pil yang dimurnikan itu bisa dimurnikan 2 kali untuk meningkatkan kualitasnya. Sebelumnya, selain Yao Chen, hampir tidak ada orang lain yang bisa membuat pil obat seperti ini. Di platform batu di kejauhan, hati Chou Ying yang cemas akhirnya tenang. Wajahnya yang cantik langsung menampakkan senyuman cerah dan menawan. Sebuah desahan keluar dari mulutnya. Dia benar-benar berhasil. Saat ini, Chou Ying hanya merasa kagum pada Xiaoyan. Xuan Kongzi memandang Xiaoyan dan menghela nafas. "Aku sangat iri pada Pak Tua Yao Chen karena dapat menemukan murid yang luar biasa. Jelas sekali taruhanku dengan Yao Chen kalah lagi karena Xiaoyan telah mengalahkan Chou Ying. Kali ini, menara pilku berhutang budi pada si kecil ini." Xuan Yi mengangguk sedikit dengan senyuman menggoda di bibirnya. Xuan Yi memandang Xiaoyan, matanya penuh kerinduan akan kenangan, seolah dia telah kembali ke masa mudanya. Sementara itu, ekspresi Song Qi menjadi sangat rumit, dan dia menatap Xiaoyan dengan tidak percaya. Matanya melebar penuh kecemburuan, dan menampakkan rasa tidak percaya. Meskipun dia dikenal sebagai tetua termuda dari Menara Pil, dia hanya memurnikan pil obat kelas 7 tingkat tinggi, yang jauh lebih rendah dari pil tingkat 8, apalagi pil obat 5 warna tingkat 8. Melihat dengan matanya sendiri bahwa dia telah kalah dalam kompetisi, Mugu langsung menjadi marah. Dia mengancam Xiaoyan untuk tidak jatuh ke tangannya di masa depan. Jika tidak, hidupnya akan lebih buruk dari kematian. Mugu melepaskan niat membunuh, bersiap mencari kesempatan untuk membunuh Xiaoyan. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar dari Aula Jiwa di masa depan.